Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ada beberapa anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada Agres Nanjung Rajadi, yang kedua ada saya Muhammad Mukhlis, dan yang terakhir ada Anissa Yunyar. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Anissa Yunyar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Jadi, semua ekonomi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Next. Dalam ilmu ekologi, bila pada suatu tempat yang sama hidup berbagai kelompok spesies, mereka berbagi habitat yang sama, maka habitat tersebut disebut sebagai biotop. Selanjutnya ada bioma. Bioma adalah sekelompok tumbuhan dan hewan yang tinggal di suatu habitat pada suatu lokasi geografis tertentu. Selanjutnya ada ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah ekologi yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas, yang menyangkut pula hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan yang keempat ada ilmu lingkungan, ekologi terapan. Di sini ada beberapa organisasi kehidupan, yaitu biosfer, ekosistem, community, population, dan organisme. Organisme. Organisme adalah suatu benda hidup atau jasad hidup atau makhluk hidup. Populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi rusa di Pulau Jawa dan populasi badak di ujung kulon. Ada komunitas. Komunitas adalah suatu populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Lanjut ada ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Yang terakhir ada biosfer, adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Mukhlis. Ya, selanjutnya ada pembagian ekologi berdasarkan bidang kajiannya. Yang pertama ada autekologi, sinekologi, pembagian ekologi menurut habitat, dan pembagian ekologi menurut taksonomi. Next, ada autekologi. Autekologi merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Contohnya, ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu, misalnya sebagian tikus ruang geraknya dibatasi dan sebagian yang lainnya ruang geraknya bebas. Lalu diukur perkembangan otaknya setelah beberapa waktu tertentu dan dibandingkan tikus yang ruang geraknya dibatasi dengan tikus yang ruang geraknya bebas. Selanjutnya ada sinekologi. Sinekologi merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif. Contohnya ada ekologi hutan hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada, populasi masing-masing jenis, kondisi hutan atau tingkat kerusakan, hubungannya dengan tanah, air, atau komponen fisik lainnya. Next, ada pembagian ekologi menurut habitat. Pembagian ekologi menurut habitat yang pertama ada ekologi bahari atau ekologi kelautan, yang kedua ada ekologi perairan tawar, yang ketiga ada ekologi terestrial atau ekologi
darat, yang keempat ada ekologi estuaria atau ekologi muara sungai, dan yang terakhir ada ekologi padang rumput, dan masih banyak lagi. Next, ada pembagian ekologi menurut taksonomi. Yang pertama ada ekologi tumbuhan, yang kedua ada ekologi hewan, ketiga ada ekologi serangga, yang keempat ada ekologi burung, yang kelima ada ekologi mikroba atau ekologi jasad remit, dan lain-lain. Next, ada macam-macam ekosistem. Yang pertama ada ekosistem ilmiah alamiah atau natural ecosystem. Terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana, sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contoh, hutan, danau, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem buatan tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Contoh dari ekosistem buatan ialah kolam ikan, sawah tambak, dan akuarium. Selanjutnya ada beberapa contoh dari ekosistem alami dan buatan. Yang pertama, dari ekosistem alamiah ada hutan dan ada danau. Sedangkan yang ekosistem buatan ada akuarium dan ada kolam. Selanjutnya ada hubungan antar organisme. Yang pertama ada hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Seperti contohnya ada simbiosis parasitisme, di mana contohnya ada lalat menghinggapi apel yang busuk. Yang kedua ada simbiosis komensialisme, di mana yang satu organisme yang satu untung dan organisme yang berhubungannya tidak untung dan tidak rugi. Contohnya ada ikan Nemo di habitatnya. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contohnya ada di gambar ada kupu-kupu yang bersimbiosis mutualisme dengan bunga. Selanjutnya ada hubungan sosial. Suatu hubungan antar organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya. Hubungan sosial ini ada yang kooperatif dan non-kooperatif. Hubungan sosial yang kooperatif ialah hubungan sosial di mana organisme saling bekerja sama, sedangkan hubungan sosial yang non-kooperatif ialah hubungan sosial yang organisme dengan organisme yang lainnya tidak saling bekerja sama, walaupun saling membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Agres Rajabi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain. Lalu ada pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lalu selanjutnya ada beberapa masalah lingkungan hidup. Yang pertama itu ada banjir, lalu ada kekeringan, terus ada tanah longsor, lalu yang keempat ada erosi, lalu ada pemanasan global, penebangan dan kebakaran hutan, lahan kritis, dan yang terakhir itu ada pencemaran seperti air, udara, dan tanah. Yang di samping contoh gambarnya. Lalu selanjutnya itu ada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang terkait dengan kegiatan ini, yang pertama itu ada domestikasi, yaitu pemeliharaan tumbuhan dan hewan liar. Hal ini dimulai sangat awal pada kebudayaan manusia. Lalu ada citra lingkungan, kearifan ekologi atau gambaran tentang lingkungan hidup. Ini dapat didasarkan pada yang pertama itu ada ilmu pengetahuan, lalu mistik. Lalu selanjutnya ada cagar alam.
adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi flora fauna yang ada di dalamnya. Lalu ada cagar budaya, pengertiannya serupa dengan cagar alam, yang dilindungi bukan suatu daerah yang bersifat alamiah, melainkan hasil budaya manusia, misalnya seperti candi, keraton, dan bangunan kuno. Lalu yang terakhir ada taman nasional, pada prinsipnya sama dengan cagar alam, namun di dalamnya dapat dilakukan kegiatan pembangunan yang tidak bertentangan dengan tujuan pencagar alaman. Misalnya itu pariwisata, pendidikan, dan penelitian. Berikut ada contoh gambar dari cagar alam, dapat dilihat. Lalu selanjutnya ada contoh gambar dari Taman Nasional. Lalu yang terakhir itu ada manfaat ekologi. Yang pertama ada mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Contohnya sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya itu penggunaan pestisida yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga ada mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya itu dengan mengetahui jenis tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan yang berbahaya bila dikonsumsi. Lalu yang terakhir itu ada memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya itu karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu, manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar jenis lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.